Hi everyone, welcome back to my channel. Belum lama ini brand lokal Emina mengeluarkan rangkaian skincare baru namanya Glow Red Plus. Nah, rangkaian Glow Red Plus ini ada 3 produk. Yang pertama Amino Fusion Pro Cleanser ini, terus ada Retin Art Serum dan juga Eye Cream. Nah, di antara 3 produk itu yang aku cobain duluan adalah Pro Cleansernya karena emang butuh. First cleanser aku udah habis. Anyways, Pro Cleanser ini memiliki beberapa produk claims yang sebenarnya sudah tertulis di packaging botolnya ini. Yang pertama, dia merupakan pH balance cleanser dengan micellar oil technology. Itu mengkombinasikan ringannya micellar water dan juga cleansing power dari oil cleanser untuk membersihkan make up dan kotoran di wajah lebih efektif gitu. Jadi ini lebih kayak hassle free deep cleanser gitu. Nah, terus dia juga bisa menghidrasi dan juga memperkuat skin barrier karena ada asam aminonya. Terus dia ini transformative texture, jadi dia ini kan awalnya kayak gel gitu warna pink, terus dia waktu kena kulit tuh bakal berubah jadi kayak water drops gitu. Nah, terus dia ini feeling di kulit itu soft and fresh gitu. Nah, Pro Cleanser ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama ada pentavitin, atau kalau kalian cari di ingredients listnya adalah saccharid isomerate. Jadi dia ini dapat menghidrasi kulit, terus memperkuat skin barrier dan juga skin soothing. Next ada beta glucan. Nah, beta glucan ini dapat skin soothing, terus dia juga merupakan antioksidan, terus anti aging dan juga dapat melembabkan kulit gitu. Terakhir ada drone ferulic acid. Jadi dia ini merupakan antioksidan, dapat anti aging, terus meredakan peradangan, meredakan kemerahan, terus dapat memudarkan dan mencegah dark spots, terus dia dapat boost UV protection di kulit gitu. Nah, karena produk ini merupakan cleanser, jadi dia ini mengandung surfactants atau cleansing agents. Yang pertama ada PEG 7 glyceryl cocoa, terus ada PEG 35 castor oil, terus 3-9, terus ada PEG 40 hydrogenated castor oil. Nah, beberapa dari surfactants ini merupakan emulsifier gitu, dapat mengemulsi produknya gitu, merubah teksturnya gitu. Nah, terus karena nama produknya amino gitu, jadi dia mengandung beberapa asam amino. Nah, asam amino itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada non essential amino acids. Jadi dia ini asam amino yang bisa disintesis oleh kulit kita. Yang pertama ada betaine, terus ada PCA atau pyrrolidone carboxylic acid, terus ada serine, ada alanin, ada glisin, ada glutamic acid dan proline. Next ada semi essential amino acid. Jadi ini asam amino yang tidak bisa disintesis oleh infants atau bayi, tapi bisa diproduksi disintesis sewaktu dewasa gitu ya. Nah, namanya arginine. Next ada essential amino acid. Jadi ini asam amino yang tidak bisa disintesis oleh kulit kita. Ada lisin HCl, terus ada threonine gitu. Nah, selain itu ada ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada glycerin untuk menghidrasi kulit, terus ada niacinamide atau namanya vitamin B3 yang merupakan antioksidan, dapat mencerahkan, dapat menghidrasi kulit dan juga dapat mengontrol produksi sebum. Nah, terus ada panthenol atau nama lainnya provitamin B5. Dia ini bisa skin soothing dan juga menghidrasi kulit. Terus ada phytosterol octyldodecyl lauryl glutamate. Dia ini dapat mencegah hilangnya kelembapan di kulit dan juga dapat menenangkan kulit dan juga merupakan antioksidan. Next ada sodium PCA. Jadi dia ini merupakan identical ingredient untuk menghidrasi kulit gitu. Terus ada gluconolactone. Ini merupakan salah satu jenis PHA atau polyhydroxy acid. Jadi dia ini dapat mengeksfoliasi kulit di lapisan terluarnya. Mirip-mirip seperti AHA, tapi bedanya kalau PHA itu dapat molekulnya lebih besar gitu, jadi dia nggak bisa penetrasi lebih dalam ke kulit gitu, makanya hasilnya sebenarnya kayak lembut aja gitu. Nah, terus dia ini dapat anti aging, terus menghidrasi kulit, dan dia juga merupakan antioksidan. Nah, PHA ini bedanya dengan AHA adalah dia tidak fotosensitif gitu, jadi dia bisa digunakan di pagi hari gitu. Nah, terus ada licorice root extract yang dapat mencerahkan kulit,
terus dapat meredakan peradangan dan juga merupakan antioksidan. Next ada allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya dia dapat menghidrasi sekaligus eksfoliasi kulit. Terakhir ada tocopherol acetat gitu. Dia ini merupakan versi lebih stabil dari pure vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit, dan dia juga merupakan antioksidan. Nah, kalau dilihat-lihat ya, dari keseluruhan ingredients di Pro Cleanser ini, jadi dia ini bisa untuk melembabkan, menghidrasi kulit karena dia mengandung banyak humectants termasuk asam amino. Terus dia ini juga dapat mengeksfoliasi kulit karena ada salah satu jenis PHA yaitu gluconolactone, dan juga ada allantoin gitu yang sifatnya keratolitik. Terus dia juga bisa untuk mencerahkan, selain ada gluconolactone, dia juga ada allantoin, terus ada juga licorice root extract begitu. Jadi dia ini manfaatnya banyak banget untuk kulit, jadi bukan cuma untuk membersihkan gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah warna pink ini tuh karena ada ingredients pewarna sintetik yaitu CI17200 atau nama lainnya Red 33. Nah, kalau di FDA atau BPOM Amerika itu pewarna sintetik ini sebenarnya tidak boleh digunakan di area sekitar mata gitu. Nah, so far sih aku pakai ini selama 2 minggu nggak kenapa-kenapa ya gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan aja pas pakai si Pro Cleanser ini gitu. Nah, aku akan share ke kalian pengalaman aku pakai Pro Cleanser ini. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu. Nah, aku suka dengan desain packaging botolnya karena dia ini tuh eye catching tapi nggak berisik gitu loh. Nah, terus selain warnanya yang menarik, aku suka dengan ide dia ini pakai pump untuk mengeluarkan isi produknya, dan juga ada tutup plastik gini di bagian pumpnya supaya isinya nggak gampang tumpah berantakan beleber gitu. Jadi menurut aku ini packagingnya tuh travel friendly gitu. Nah, terus dia ini konsistensinya gel gitu seperti yang kalian lihat. Nah, tapi ketika dioles di kulit tuh dia melted jadi agak cair gitu, tapi dengan feels antara segar air tapi juga ada sedikit rasa berminyak kayak gitu somehow gitu. Nah, terus karena dia produknya ini lebih dominan air ya, jadi tuh di tangan dan kulit muka aku tuh dia nggak seberminyak ketika pakai cleansing balm atau cleansing oil gitu pada umumnya gitu. Nah, terus ya yang bikin aku wah adalah performanya di kulit aku. Jadi dia ini tuh mampu membersihkan sunscreen dan juga waterproof makeup, waterproof mascara aku dengan baik, walau butuh waktu lebih lama sih gitu. Mungkin karena dia lebih dominan ingredients air daripada minyak gitu. Karena beda kalau pakai oil cleanser pada umumnya yang langsung melted gitu. Nah, tapi kalau pakai ini tuh butuh waktu gitu untuk membersihkan waterproof mascaranya gitu. Nah, selain itu ya, dia juga mampu membersihkan inorganic physical mineral sunscreen gitu yang biasanya butuh waktu gitu, bahkan kalau pakai oil cleanser pada umumnya gitu. Nah, tapi tetap aja walaupun bisa dibersihkan dengan Pro Cleanser ini, tetap harus lanjut dengan water based cleanser atau facial wash gitu supaya benar-benar bersih gitu. Next, dia ini tuh tidak terasa perih atau pedih ketika dipakai untuk membersihkan area sekitar mata. Terus waktu dicium dia ini nggak ada wanginya walaupun dia warnanya pink gitu ya. Nah, terus dia ini ketika dibilas ya kena air gitu, yang bikin aku bingung adalah dia itu tidak emulsify gitu. Jadi dia tuh tidak ada perubahan konsistensi dan juga warna menjadi putih susu gitu seperti yang terjadi pada oil based cleanser pada umumnya gitu. Nah, aku tuh agak curiga gitu, ini beneran bekerja nggak sih gitu. Aku mikirnya apa mungkin karena dia ingredientsnya dominan air, atau mungkin karena micellar oil tech yang dimiliki oleh Glow Red Plus Pro Cleanser ini gitu. Nah, terus ketika selesai dibilas dia nggak bikin kulit aku terasa kering ketarik. Well, menurut aku sih itu udah as expected ya, aku udah ekspektasi itu karena dia mengandung asam amino gitu. Karena biasanya pengalaman aku pakai cleanser yang mengandung asam amino itu
jauh lebih hydrating dibandingkan, maaf ya, hyaluronic acid dan juga glycerin. Itu sepengalaman di kulit aku aja gitu. Nah terus ya, aku udah cobain ini selama 2 minggu dan gak ada efek negatif di kulit aku gitu. Lebih tepatnya 13 hari sih gitu. Nah jujur ya, sebenarnya menurut aku tuh dia ini pakainya boros gitu, dikarenakan sekali pakai tuh, setiap pakai tuh aku butuh kayak 10-12 pump untuk membersihkan area wajah dan leher, karena aku pakai sunscreen di muka dan leher kan ya gitu, butuh pumpnya banyak gitu loh. Jadi ini dipakai 2 minggu aja tuh udah berkurang sebanyak ini gitu. Nah terus dia ini tuh menurut aku dia bisa menjadi alternatif dari gel to oil first cleanser dari brand Taffy gitu, yang sama-sama brand di bawah Paragon gitu. Nah karena menurut aku mereka sama-sama packaging wise, mereka ini travel friendly gitu. Yang ini botol, terus kalau yang punya Taffy itu kan tube gitu ya. Terus sama-sama konsepnya gel to oil gitu. Terus juga sama-sama mengandung asam amino gitu. Bedanya adalah kalau Glow Red Plus Pro Cleanser yang punya Emina ini, dia lebih ada ingredients untuk menenangkan kulit gitu dibandingkan yang punya Taffy gitu. Jadi sesuaikan aja dengan budget kalian gitu. Kalau lagi on a budget, kalian bisa cobain ini. Kalau kalian punya budget lebih gitu, kalian bisa cobain yang punya Taffy gitu. Menurut aku keduanya bagus gitu. Maaf ya kalau ada suara berisik gitu, lagi ada acara di depan rumah aku. Anyways, kayaknya segitu aja review aku mengenai Emina Glow Red Plus Amino Fusion Pro Cleanser gitu. Aku merekomendasikan ini bagi kalian yang on a budget, terus juga yang suka traveling, terus nggak mau ribet tangannya jadi berminyak terus tumpah beleber gitu. Nah segitu aja review aku, semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.